teman-teman Jazz Theory, kita ketemu lagi di kanal YouTube Jazz Theory karena jazz adalah bahasa. Karena jazz adalah bahasa. Dan karena jazz adalah bahasa, maka kami kedatangan tamu spesial Banget. The Living Legend Karim Sueleh, seorang Merinding. sampai merinding tuh saya diceritain cerita-ceritanya sama Tio. Drummer jazz Indonesia yang kalau kita ceritakan perjalanan karirnya kayaknya nggak akan habis puluhan episode ya. Yeah. Tapi kita akan merangkum perjalanan karir Om Karim. Sebelumnya mau terima kasih dulu Om sudah meluangkan Terima waktunya kasih untuk Jazz kembali. Theory. Terima kasih Ami Karim. Aduh. Terima kasih Tio. Om Karim adalah number one list untuk jazz drummer yang kami listing atas request dari musician icon Jazz Theory tentunya. Karena Tio tuh a big fans of Om Karim. Oh, thank you. Baik, Tio, Iya. kita mau banyak sih yang mau ditanyain ya. Iya. Tapi kita akan memulai dari part yang mana dulu tentang Om Karim? Dari kedekatan aku dulu kali ya Mbak ya, Ya, itu sama pasti ya. Ami Karim. Jadi teman-teman Ami Karim ini saat ini adalah living legend untuk jazz di Indonesia karena beberapa senior yang lain sudah berpulang yang seangkatan dengan beliau, yaitu Jack Patisilano, kemudian kemarin ada Om Benny Mustafa Fandis sudah berpulang juga, dan masih banyak yang lain. Tapi kedekatan saya dengan Ami Karim ini cukup spesial karena waktu saya usia 4 tahun, saya tinggal di Rawamangun dulu, masih di rumah nenek. Ayah ibu selalu setiap Jumat itu nonton Friday Jazz di Pasar Seni. Dan mostly saat itu Ami Karim selalu main di sana hampir setiap minggu dengan grupnya Funk Section gitu. Atau Baskara atau yang lain lah. Ami Karim sangat banyak grupnya gitu. Terus Mama tiap hari denger kaset Baskara, nada dan improvisasi, kemudian Ambon Jazz, Rock, kemudian yang lainnya. Mama dengar album itu setiap hari di rumah gitu. Terus saya tanya, Mama kenapa sih suka banget sama grup-grup ini? Saya tanya begitu dulu. Ya itu kan yang kamu nonton di Pasar Seni. Mama ngefans banget sama Karim Sueleh gitu. Sama Dullah Sueleh. Dullah Sueleh adalah kakak dari Ami Karim Sueleh. Kemudian Mama bilang begini sama saya. Suatu hari kalau kamu nanti jadi musisi, kamu mesti main sama Karim Sueleh, sama Dullah Sueleh. Dan itu terjadi ya Ami. Tahun 2007 saya ada audisi untuk band di Hilton, di Sultan, saat itu sudah namanya Sultan. Kebetulan waktu itu programmernya adalah Ami Karim Sueleh. Kami diterima, singkat cerita kami diterima. Tapi seminggu kemudian di tahun itu juga saya ditelepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Tio Ali Basyah. Iya, saya Karim Sueleh. Waduh, saya merindingnya bukan main. Iya, Om Karim, gimana Ami Karim gitu kan? Mau main sama saya nggak hari Senin? Mau, saya bilang. Padahal waktu itu saya ada jadwal tuh hari Senin. Saya ganti aja. Pokoknya saya mau main sama Ami Karim. Dan kedekatan itu terjadi sampai dari 2007 sampai 2019 terakhir kita main. Gitu. Panjang ya. Panjang 12 Maksudnya tahun Mbak, Masya Allah. Lama jadi gitarisnya Lama sekali, Masya Om Allah. Karim. Iya. Berkat doa ibu tuh ya. Iya betul. Berkat doa Dari ibu Mbak. kecil ya udah didoain mama ya. Sama Mama udah. Dari kecil kamu suatu hari mesti main sama. Mama banyak mendoakan itu sih. Banyak mendoakan mesti main sama Yance Manusama. Main sama Karim Sueleh, Dullah Sueleh, Benny Mustafa. Semua pokoknya yang dia tahu jazz legends di Indonesia. Om Ule. Semua Mama sebut untuk aku bisa main sama beliau-beliau itu. Dan alhamdulillah kejadian Dijabah semua. semuanya ya. Kejadian semua, Masya Allah. Nah, sekarang mungkin itu tadi mukadimahnya perkenalan dan kedekatan aku sama Ami Karim. Nah, sekarang kita gantian biar teman-teman tuh tahu siapa Ami Karim ini. Dari awal karir, apakah Ami pernah main musik lain selain ini sebelum akhirnya Ami
betul-betul jadi one of the busiest man drummer di jazz scene dari tahun 60 sampai tahun 60-an sampai 2000 awal gitu. Oke. Gitu. Baiklah, Tio. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya telah diundang di Masya Allah, terima kasih, acara Ami. Jazz Theory ini. Terima kasih. You Ami. pulling my leg, guys. Kami yang terima kasih Om Iya, sudah sama-sama. sangat mensupport dan berkontribusi di program kami ya. Terima kasih. Ya, saya akan mulai dengan karir saya pertama. Tentunya kita bermain musik tidak ada yang instan ya. Semua itu harus melalui proses step demi step. Tapi setiap musisi itu punya identity. Iya. Artinya arahnya kemana, genrenya apa itu kita bisa lihat dari for the time you starting ya. Tentunya prosesnya itu saya angkatan tahun 60-an ya. Saat itu lagi rame-ramenya The Beatles. Iya. Ya, 60 sampai 63 apa segala macam itu. Tentunya kita memulai dengan genre-genre yang lagi populer saat itu ya. Tapi kebetulan bersaudara kami bertiga itu semua adalah jazz drummer. Oke. Dari abang saya yang pertama udah almarhum Awad namanya, dan juga Dula Swele, abang saya ya pemain percussion. Dan mereka semua kebetulan genrenya adalah arahnya ke bermain Latin jazz. Jadi karena pengaruh lingkungan, mereka sehari-hari yang saya dengar, saya cerna, saya digest adalah musik-musik ke arah situ, Tio. Ya. Dari artinya start dengan beberapa genre musik The Beatles, pop, dan beberapa musik rock apa segala macam. Saya kok lebih tertarik dengan apa yang masuk setiap hari ya. Iya, betul pasti. Dulu kalau kita mau dengar musik saat itu ya, belum ada zaman-zaman YouTube, wah jauh dah dari itu. Kita tuh harus muter radio Australia pada Betul. ada acara, iya, yang waktu itu dipandu oleh almarhum Ebet Kadarusman, Betul, Iya. betul. siaran Indonesia ya. Nah, itu sering memutar lagu-lagu. Aku masih loh, Ami. Aku Masih ya? Iya, Masih aku ya? masih dapet itu. Ya, itu satu proses dan ada lingkungan yang membantu apa yang masuk ke telinga saya, dan saya rasakan kok enak musik ini. Saya mulai tertarik untuk memainkan genre musik seperti itu ya. Jadi startnya di kota Surabaya karena saya kelahiran Surabaya. Oke, di Surabaya seperti biasa musisi juga harus full bermain secara band ya. Saat itu kita main di klub-klub ya, yang untuk dance music, mengiringin orang dansa. Yang very basic main Rumba, salsa, rumba, tango. cha-cha, apa segala macam itu saya laluin. Saya pernah lakukan lah ya, melalui genre-genre itu. Akhirnya pada satu tingkat tertentu, saya merasa kalau kita berada di kota kecil semacam Surabaya, opportunity, kesempatan untuk meningkatkan karir agak lamban ya dibanding dengan Jakarta. Jakarta ada recording, ada live show, ada kita bisa main-main untuk function untuk beberapa ini. Akhirnya saya putuskan tahun 72 saya pindah ke Jakarta. 72. Sama. Tahun 72 mungkin Tio belum lahir ya. 10 tahun kemudian baru lahir. Aku juga belum. Ya. Oke, saya pindah Jakarta, and lucky me, saya bertemu dengan pianis senior yang saat itu namanya sudah melegenda di Indonesia, Nick Mamahit. Nick Mamahit. Nick bilang, dia panggil saya Swarte Arabir, bahasa Belanda ini. Ya Arab hitam sini kamu. Mau ndak main sama saya? Oh mau. Ya, di situ saya diajak main bersama beliau. Ada satu restoran di Raden Saleh yang dinamakan Oasis. Ya. Ya, saya main di situ dengan beliau. Dan banyak sekali di samping main musik, beliau juga memberi wejangan ya dalam bahasa musiknya itu. Kamu main gimana main di secara indoor,
volume, yang penting volume tidak mengganggu tamu. Karena drum itu alat yang paling bising. Iya. Betul. Jadi kita tidak mengganggu. Dan kebetulan di sana alatnya akustik semua, pakai Kontrabas. kontrabas, akustik piano, dan drum ya. Saya main pakai wire brushes. Ya. Oke, saya di tempat di situ memainkan untuk gimana mengatur volume. Ya. Bukan maksud mengguruin untuk anak-anak yang muda. Di situ saya ingat kata-kata dari Nick Mamahit. Volume tidak identik dengan speed. Betul. Ilmu teman-teman. Betul sekali. Ya, biasanya orang kalau main speed cepat, Pasti volumenya jadi naik. Ya, Ya, betul. itu yang mengatur adalah kita. Volume tidak identik dengan speed. Terus kalau main lagu ballet yang volumenya rendah, volumenya pelan, mainnya lebih pelan. Tidak. Ya, jadi mainlah menurut ukuran di mana ruangan yang kamu main. Kalau kamu main speed cepat, volumenya tidak naik. Jadi dalam garis standar ya. Itu yang saya dapatkan, yang tidak pernah saya lupakan dari kata-kata dari almarhum Nick Mamahit. Di samping itu, dengan kita bisa mengatur volume dalam cara bermain, terutama drum itu alat akustik ya saat itu. Belum ada drum-drum elektrik ya. Buat kita masuk ke dunia rekaman, buat operator yang merekam kita itu Lebih enak. lebih mudah. Betul. Karena volumenya Setuju. rata. Betul. Nah, itu aja saya yang dapatkan pengalaman dari Nick Mamahit, walaupun hanya dalam dialog dengan kata-kata gitu ya, tapi sangat melekat sekali. Saya biasakan saya main, volumenya saya sesuaikan dengan tempat Setuju. tempat di mana kita bermain. Oke. Selanjutnya saya bertemu dengan ayahnya Indra Lesmana, Jack Lesmana. legenda gitaris kita, Om Jack. Bapak Jack Lesmana. Dan kita punya acara yang dinamakan Nada dan Improvisasi, acara rutin di TVRI saat itu. Masih hitam putih TV-nya ya. Masya Allah. Saya bermain dengan beliau. Terus dari situ saya mulai banyak berkenalan dengan musisi-musisi di ibu kota ya, terutama para legend yang saat itu, Om Jack Lesmana, Om Mus Mualim, Wah, Masya Allah. Nick Mamahit, segala macam. Akhirnya kami ada generasi yang saat itu saya berada dalam posisi generasi in the middle of the road, tua enggak, muda enggak. Saya bertemu dengan Yopi Item, Ya. Wempi Tanah Saleh almarhum, segala macam. Kita membuat grup juga menjadi home band dari TVRI. Bersama Om Yanci Mano sama Mengiringi Pip ya? mengiringi. Kenapa Tio? Sama Om Yanci Mano sama udah ya? Oh, Wempi dulu ya? Yanca next step, Oke. next generation ya. Itu Wempi sudah banyak yang almarhum ya. Wempi Tanah Saleh, Alex Faraknimela pemain Iya, keyboard, betul Om Alex. Yopi Item. Kita juga punya acara rutin di TVRI untuk mengiringin penyanyi-penyanyi baru. Demikianlah terus berkembang. Jadi seperti yang saya bilang di depan tadi, tidak ada yang instan. Semua harus melalui suatu proses dari satu genre ke genre lainnya. Dan kebetulan deep in my heart, saya itu suka genre jazz. Bukan kebetulan saya milih jazz. Seperti halnya waktu saya pertama mendengar Tio main, ini anak muda kok mainnya tua ya. Saya begitu tertarik. Wah, boleh ini, berarti dia sudah bisa mengatur emosinya ya. Dengan sekali tidak mengurangi rasa hormat pada musisi-musisi yang muda, katakanlah ya, yang masih berusia muda. Sangat penting dalam hal ini adalah volume. Betul. Adalah hal yang utama dalam kita bermusik dan dalam hal berkomunikasi dengan musisi-musisi yang lainnya dalam satu grup. Setuju. Sangat Itu setuju. aja yang bisa saya sampaikan kepada mereka. Dan jangan segan-segan untuk selalu mencoba. First try pasti susah. Tidak semudah yang kita bayangkan, tapi selanjutnya akan terbiasa lah. Sandungannya banyak ya Om.
Oh iya, Baru awal-awal gitu ya. awal-awalnya seperti itu. Dan seterusnya nanti setelah di Jakarta saya mulai terjun ke what they call is a music business ya. Iya, recording company. Recording company. Saya banyak berhubungan dengan pihak Aquarius Musikindo saat itu ya. Iya, iya. Saya mulai berpikiran, kita banyak musisi-musisi hebat yang senior maupun yang junior. Saat itu ya, saya cerita pada saat itu. Tapi file kita tidak ada. Saya merasa iba ya melihat musisi-musisi almarhum Didi Cia. He is the great pianist. Wah, itu luar biasa. Tapi dia tidak punya file. Tidak Biasanya. ada rekaman-rekamannya yang beredar di pasaran, tidak ada. Saya berbicara dengan pihak Aquarius, ayo kita buatlah satu produk, lagunya tetap lagu Indonesia, tapi stylenya jazzy, dibawakan secara instrumental, kita panggil mereka-mereka ini. Seperti Didi Cia, Nick Mamahit, Embong Raharjo, Betul. Yopi Item. Kita buatkan satu album dengan mereka. Alhamdulillah, rekamannya juga tidak meledak seperti produk pop. Tapi sampai detik ini masih jalan. Betul. Betul. It lasts long gitu ya. Dan paling tidak kebanggaan saya bukan dalam hal bisnisnya untung atau rugi, tidak. Saya bangga bahwa orang-orang ini bisa saya produce untuk bisa diperdengarkan ke Betul. next generation. Betul, Om. Itu preambul dari saya ya, ada pembukaan dari saya, mungkin Mbak Lita bisa teruskan yang lain. Iya, kalau tadi kita dengerin perjalanan karirnya Om Karim ya, lalu kan panjang juga tuh tadi kan, dari awal terinspirasi dari lingkungan keluarga sebenarnya kan ya, apa yang didengar, apa yang diserap, kemudian masuk ke hati dan Om menjadi cinta dengan musik itu dan akhirnya konsisten. Dari yang kami pelajari ya, dari kemarin-kemarin kita ngobrol dengan para living legend, sebenarnya untuk mencapai karir di dunia musik dan tetap konsisten di jalur itu, ya memang perlu ada konsistensi dan disiplin dalam berkarya maupun bekerja kan seperti itu ya. Nah ternyata ada masukan baru lagi bahwa yaitu emosi juga mesti dijaga. Oh betul. Karena teman-teman ini luar biasa ya, kita belum sampai ke akhir pembicaraan, kita udah dapat ilmu banyak banget. Iya, udah ada bahwa pesan. Ya, apapun yang kalian mainkan, kalian bermusik sebagai player apapun itu ya, instrumennya apapun itu, tapi begitu membentuk satu band ya, memang emosi yang harus dibikin stabil, kemudian ngobrol di musik itu kan ternyata begitu. Iya. Nah, tapi ada yang menarik nih Om. Banyak banget kan, nggak banyak ya musisi yang hanya main. Musisi kebanyakan kan hanya main aja. Tapi Om Karim tuh punya visi. Jadi nggak cuma main, tapi membuat program, mikirin musisi lain yang kemudian produce. Jadi nggak cuma mikirin dirinya sendiri loh. Betul. Tadi juga aku menarik waktu Om Karim bilang, ya semua orang butuh uang ya Om ya. Tapi bahwa untungnya mungkin nggak banyak atau nggak ada, tapi ada satu legacy yang kemudian Om Didi Cia dan yang lain-lain itu bisa ada karya yang Om produce gitu. Betul. Dan kan nggak banyak yang berpikir seperti itu sebenarnya kan. Oh iya, terima kasih. Ya mungkin ini masalah bukan tidak banyak yang berpikir, tapi kesempatan itu tidak banyak artinya diciptakan oleh musisi-musisi yang lain gitu ya. Iya, betul. Dan saya menangkap ini bukan hanya dari business wise-nya aja, tapi dari segi historisnya. Bahwa Indonesia ini pernah punya great pianis kelas Didi Cia. Betul. Dan dalam album itu semua jazz, all the great jazz musician ada di sana. Yang boleh saya bilang ada Embong Raharjo, Om Ule juga ada. Ada Ule Patislanu, ada Jackie Patislanu. Iya. 3 bersaudara ini. Patislanu itu adalah Om Peri ada. Peri Patislanu. Betul. Mereka bertiga ini boleh dibilang
living jazz Indonesian ya dalam satu keluarga. Ada Elva Sesiora, Sesoria. ada Lulu Sesiora ya. Sesoria. Sesoria, sorry, maaf. Ada Lulu Purwanto, apa Betul. segala macam. Iya, iya. Dan albumnya namanya, boleh disebut albumnya? Boleh, Om. Rest and Relax. Semua lagunya lagu Indonesia, tapi kita bawa dalam jazz style ya, dengan touching jazz yang begitu kental. Tapi orang dengar ini lagu Indonesia Iya. kok, tapi kok enak ya. Sangat swinging. Masya Ya. Allah. Dan Swinging banget. mungkin itu masih bisa kita cari albumnya walaupun di toko CD-nya udah tidak dijual. Mungkin bisa dicari di YouTube ya, bisa searching di Iya, YouTube. harusnya ada. Nanti kita Jadi coba. kebanggaan saya bukan hanya dari segi bisnisnya, tapi ada appreciation ya dari para pendengar jazz lover di Indonesia ini. Iya, iya. Dan itu juga kalau menurut aku juga kesempatan itu Ami bisa ciptakan juga mungkin ya karena begitu sibuknya Ami dengan sessioning waktu itu. Kayak Ami kan dulu cerita, aku dulu mulai rekaman itu jam 10 pagi sampai jam 3 pagi, jadi sehari bisa berapa album orang aku kerjain. Atau mungkin si Aquarius ini juga pasti melihat capability Ami waktu itu juga mungkin ya Ami ya, karena segitu iya, sibuknya ya. The Busiest kan waktu itu Ami, Om Yance, Iya, Om Jeffrey. iya, Yance dan Chris Kaihatu saya bertemu di fase berikutnya setelah rekaman-rekaman para senior itu. Saya buat album yang dengan Aquarius juga, album yang dinamakan Nada dan Improvisasi. Betul. Saya ketemu musisi-musisi hebat. It's lucky me ya. Saya bersyukur saya dapat kesempatan yang begitu baik. Bertemu dengan Chris Kaihatu, Yance Manusama, the best field bass bener. player in Bener. town lah Bener. di Indonesia ya. Indonesia. Bukan hanya teknik yang dimiliki, tapi Ininya, soulnya. Masya Allah, Papi. Yance Manusama. Betul. Ada almarhum Nunung Wardiman ikut Iya, membantu penyanyi. Jackie sebagai vokalis. Dan albumnya menciptakan beberapa lagu hit juga saat itu. Iya. Ya saya bersyukurlah itu kita tidak benar-benar bukan invest a big business dalam project ini. Tapi big business yang kita bisa petik adalah ini loh, kita orang Indonesia mampu untuk berbuat seperti ini. Dan itu cikal bakal Funk Section ya Ami ya? Funk Section duluan terbentuk. Oh, Funk Section dulu malah. Funk Section kebetulan dengan Funk Section saya ada regular main di salah satu hotel di Mandarin Hotel. Ada klub di ujung hotel itu yang namanya Captain Bar. Sebar ya. Kami main di sana rutin ya, dari pembicaraan ini dengan mereka. Ayo rekaman yuk. Mereka semua setuju, akhirnya terjadilah ini. Formasi pertama siapa aja Mi? Funk Formasi Section? pertama Om Karim drums, aku drum, Mas Yance ya? Chris Kaihatu, Yance. Sebelumnya ada Yupi Item Ya, oke. sebagai oke. gitaris. Baru Om Nono ya? Baru setelah Yupi Item tidak main lagi bersama kami, Mus Mujiono Iya, Om Nono ya. bersama kami. Tapi dalam album Nada dan Improvisasi, Masih Om saya Yopi. tetap ajak Yupi Item untuk gabung di album Iya, ini. betul. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman tahu Funk Section di bukan pertama, mungkin generasi kita ya yang lahir tahun 80 ke atas, mungkin tahu Funk Section sebelumnya adalah justru Ami Karim ini adalah formasi pertama dan Om Yance Manusama. Kan waktu itu Glenn Fredly sudah ikut Funk Section, tapi itu formasi berikutnya, formasi kedua yang tahun 90-an. Dan Glenn Fredly, terus ada Mas Inang Nur Said dan Mas Iwang, Mas Eka Bakti gitu. Mungkin teman-teman tahu itu lagunya Di Pantai Cinta, Terpesona segala macam. Tapi the first formation of Funk Section adalah beliau ini gitu. Thank you. Masya Allah. Dan kalau boleh saya tambahkan, kita waktu itu bermusik dengan mereka-mereka ini memang genrenya adalah funk. Funk ya? Ya. Memainkan musik-musik saat itu musik funk.
Akhirnya nama funk section itu adalah ide dari saya. Gimana kalau kita namakan ini funk section? Mereka semua setuju. Oh jadi yang kasih nama Iya, Om kebetulan Karim ya saya yang kasih nama, tapi atas persetujuan mereka semua ya. hasil Artinya saya brainstorming tidak bersama. mendominasi harus ini namanya. Iya, iya. Oh, mereka kok setuju. Ada beberapa nama, mereka setiap pemain boleh berhak mengeluarkan idenya namanya apa. Akhirnya yang dipilih adalah funk section. Wah, Iya hasil brainstorming itu akhirnya yang terpilih. Ah, Masya Allah, itu section. benar-benar dan top kebetulan arahnya ke sana, genrenya ke sana, dan feel dari para pemainnya semua adalah funker. nih. Betul. Oke. Jadi itu ceritanya. Oke. Tio ada yang mau ditanyain lagi? Iya, mungkin ini Ami. Jadi funk section itu kan yang formasi awal itu vokalisnya pertama kali, bukan vokalis ya, pastinya salah satu foundernya juga dan beliau nyanyi juga almarhum Om Kris Kayhatu ya. Vokalis. Iya, Vokalis ada Utha Legi Mahua Insya Allah. Itu dia teman-teman. dan Yopi Latul. Om Mereka Yopi. frontline-nya. Yopi Latul adalah bersama kami. Wow. Jauh sebelum Yopi Latul terjun dalam dunia recording yang Mainstream belakangan ya. ya. Saat itu kita main act-nya adalah untuk live show. Saat itu. Yopi Latul. Dan kemudian Om Jeki Bahaswan juga sempat ya. Kalau Jeki tidak pernah di funk section. Jeki itu adalah Nada grup improvisasi ya? geng di nada improvisasi, Iya. geng yang bermain di Green Pub Cafe. Oh, Green Oke. Pub. Itu next step ya setelah funk Iya, section ya, Mang, hampir ya? bersamaan. Oh, hampir bersamaan. Hampir Oke. bersamaan. Green Pub jalan, Captain Bar juga jalan. Itu teman-teman, jadi jazz di tahun 80-an itu betul-betul lagi hype-hype-nya ya. Oh Ami? ya, saat itu memang musik-musik yang berciri seperti itu, bergenre seperti funk apa segala macam itu lagi lagi gaming ya, seperti Al Jarreau, Iya. George Iya, Benson, iya. George Duke, itu lagi sold out bukan hanya di Indonesia, di dunia Di lah dunia. itu ya. Iya. Dan itu juga di Indonesia sempat merajai itu ya, 80-an ya. Iya, bener. 80-an ya. Iya. Tante Ermi Kulit, Iya, ya betul. kan? Iya, Betul. Itu iya. lagi ngetop-ngetopnya dulu kasih dengan lagu Iya. kasihnya Betul, itu. betul. Kebetulan saya terlibat dalam recordingnya kasih Nah, itu itu dengan juga aku Irem dengar Maulana. tuh. Tio sempat cerita, Om Karim maksudnya. Om Karim was the busiest drummer Mm-mm. pada saat itu. Iya. Pada saat itu. Recording non-stop. Jadi kayaknya hampir Setiap semua. hari. Oke, kalau ngomongin recording Om, kan Om Jeffrey juga udah ribuan lagu kan? Iya. Dia terlibat dalam recording ribuan lagu gitu. Pastinya Om Karim juga. Apakah Om Karim hanya mengambil musik-musik yang pada saat itu untuk recording yang jalurnya hanya jazz atau pop jazzy atau semua genre diambil? Mainnya adalah itu ya, pop jazz, bossa nova. Tapi saya main all kind of music. Untuk recording? Ya, kalau saya disebut musisi itu adalah seperti vacuum cleaner. Mana ada kesempatan ya, oke saya main. Bahkan saya pernah produce lagu-lagu dangdut Indonesia Oke. secara instrumental, Iya, tapi iya, dengan iya. versi saya tentunya ya. Oke, berarti Wah, ini ilmu lagi nih, Ini loh. Mas Tio. Bahwa, ini loh. Iya, makanya bahwa bermain di genre apapun, tapi kalau hatinya udah jazz, Iya. ya nggak apa-apa main genre apapun. Kayak Iya. kemarin kita juga ngobrol dengan yang lain ya, Iya, betul. bahwa terlalu idealis juga ya Iya. sulit Iya, karena Betul. dunia musik kan begitu luasnya kan. Benar. Apalagi kalau yang area mainstream kan kebanyakan mainnya di jalur pop, Mm-mm. Indonesia ditambah lagi dangdut. Iya, iya. Maka kalau hanya mau jazz ya nggak apa-apa. Itu pilihan. Betul. Tapi ketika aku malah berpikirnya Om Karim salah satu dari yang hanya memilih jazz itu ternyata enggak. Enggak. Oh enggak, saya Enggak ya? all kind of music. Tapi tentunya dalam hal ini ya, Benang merahnya jangan selalu ada ya. memaksakan ya. Betul. Kalau memang kita bukan masalah, mungkin mainnya bisa ya, tapi bermusik adalah feel-nya yang penting. The soul is there ya. Yes. Jangan karena wah ini dangdut sikat aja ada job, tidak.
Tapi dalam proyek dangdut itu saya hanya sebagai produser. Ya, ya. Yang memainkan adalah orang-orang dangdut semua ya. Satu masukan lagi, maksudnya satu pesan lagi bahwa jangan memaksakan, yang penting feel-nya. Iya. Nah, Dan itu aku setuju sih Mbak, kayak beberapa musik yang aku produce untuk beberapa artis juga ya. Kalau ada gitar atau lead gitar atau apapun yang aku sekiranya nggak dapet feel-nya, aku nggak mungkin aku main. right. Ambil Kita gitaris harus lain. ambil gitaris yang paling tepat gitu. Ambil gitaris yang paling tepat atau ambil instrumentalis yang paling tepat untuk itu. Jangan dipaksakan dengan dia yang main atau dengan aku yang main, tapi cari yang paling tepat karena setiap orang punya spesialisasinya sendiri-sendiri gitu. Ya. Gitu aku setuju banget sama Ami Karim. Gitu. Jadi itu juga ilmu teman-teman. Jadi kita bisa produce apapun sebenarnya. Kayak aku juga kan produce beberapa artis juga dengan ada yang pop, ada yang jazz, ada yang kontemporer gitu. Tapi tidak ada yang kita paksakan gitu. Kita coba mix and match aja antara jazz sama kita coba fusikan ya Ami ya, difusionkan aja gitu dengan yang lain. Tapi kalau kita nggak dapet juga nggak usah kita yang main. Yeah. Kan kita toh sudah ada contribution di Most situ. of the soul is there. Iya, Ya. betul Ami. Betul. Tapi di samping genre dan beberapa aliran-aliran yang kita mainkan, ada lagi hal yang lebih penting adalah the sound. Iya. Apa yang cocok untuk genre yang kita mainkan ya. Oke, ini ngomongin sound. Dan teman-teman, ini bukan lebay, tapi ini sungguh saya bermain sama 3 drummer living legend dan 2 sudah berpulang ke Rahmatullah. Jack Patiselano dan Om Benny Mustafa Pandis, juga Ami Karim Sweleh. Beliau bertiga ini, terutama Ami Karim ya, pakai drum apa aja, bunyinya ya begitu itu. Bunyinya begitu juga. Pernah, sebenarnya gini, kalau kita mau buka-bukaan di tempat reguler kita dulu, drumnya tuh, waduh, ampun ya Ami. Jangan disebut ya. Rubbish. Rubbish tuh, Ami bilang, ini rubbish gitu. Terus kita pernah main di sebuah acara, waduh, ini drum rubbish juga gitu. Tapi Ami di awal mengeluh, tapi begitu main, Bunyinya sama aja. sama aja. Itu karena tadi seperti yang Naruh, Om kayak- Karim bilang. The sound and touch itu Ya. juga ya. Betul. Karena feel-nya ditumpahkan. Rohnya kalau kata Om Rohnya, Mule, kalau kata Om Mule, rohnya ditumpahkan. tumpahin di situ, gitu. Di salah satu sekolah ya, saya pernah berada di Australia. Ada tes yang namanya blindfold test. Oke. Jadi semacam mata kita ditutup, telinga kita ditutup. Ya. Mereka memainkan satu musik, disuruh nebak siapa ini yang main. Oke. Misalnya gitaris. Tiap gitaris jazz di dunia itu punya ciri khas. Tuh. Betul. Iya, iya. Tio bisa membedakan antara Larry Tenauer dengan Joe Pass misalnya. Iya. Ya. Ini contoh-contoh ekstrim aja. Mereka putarkan ini. Siapa yang main? Buat orang yang itu sound lover of the guitar atau of any other instrument, dia akan tahu. Oh ini Larry Tenauer. Oh ini Joe Pass. Oh ini si ini. Nah itu mereka sudah punya trademark tersendiri. Dan saya bangga dengan Tio Insya Allah. dalam hal ini. Dia sudah punya sound Iya, sudah sendiri. punya sound. Dia udah punya ciri ya. Ciri khas ya. Nah, kalaupun saya ditutup telinga saya dan mata saya ditutup, saya akan tahu ini Tio yang main. Merinding aku. Iya, terima kasih banget. Nah, usahakanlah kita bisa mencapai ke titik itu ya. Iya, betul. Itu paling penting karena Jangan segan untuk mencoba lah. betul. Dan itu proses Tio, nggak ada yang instan. Benar sekali, benar sekali. Karena itu kan kita mencoba menumpahkan soul ke instrumen kita, kemudian digabungkan dengan teknologi, yaitu mungkin amplifier atau apa, atau tools yang kita punya gitu kan. Benar. Gitu. Dan itu melatih taste, kuping kita segala macam ya, untuk ada di situ terus tone-nya gitu kan. Stabil Iya, di iya situ. benar. Gitu. Oke. Wah, ini banyak banget ya Mbak ya. Daging ya. Daging, benar-benar daging. Masya Allah. Dan selain daging ya itu bahasa itu diserap semua. Iya. Teman-teman bisa menyerap semua
eh, eh, bahasa jazznya Iya. Karim. Sama halnya misalnya Alita seorang vokalis ya. Vokalis kan punya ciri khas ya. Iya. Telinga Anda ditutup, mata Anda ditutup, Anda sudah bisa membedakan antara Whitney Houston, Yes. Natalie Cole, Iya, apa segala betul. macam. Mereka punya ciri khas ya. Player pun begitu ya. Iya sama, player itu juga sama seperti halnya. Dan itu tentunya seperti yang saya bilang sebuah proses ya. Kalau kata Om Mule, orang lain nggak bisa seperti kita, dan kita juga nggak penting untuk sama kayak orang lain, gitu. Jadi Right. kita harus berproses untuk membuat karakter sendiri, Iya, benar. gitu. Iya. Iya. Bahkan waktu kita terakhir main di 2017, waktu kan setelah Java Jazz yang kita main tribute to Jobim itu, Ami, yang Java Jazz, habis itu kan kita main Ramadan Jazz, inget nggak? Iya, iya benar. Nah, itu Kang Iwan Wiras percussion. Terus. Tio, main nama Ami Karim. Iya Kang, waduh itu drummer favorit saya. Tone-nya, Sarwa. Main pakai drum apa aja Sarwa, katanya gitu. Iya. Gitu. Jadi memang betul ciri khas itu adalah tone. Jadi kalau Mbak denger Ami Karim di albumnya udah pasti itu yang main Ami Karim. Dan Om Idang Rasidi pernah bilang, kan pernah bikin grup juga sama Ami Karim. Galactic ya Ami? Galaktik. Ya. Galactic. Itu kalau sama Om Idang dijulukinnya Never Ending Groove. Beliau. Never Ending Groove. Drummer. Never Ending Om, Groove. udah berapa album sih Om? Waduh, Yang saya Om, tidak pernah mendata ya. yang Om Karim ya, bukan Om mengisi recording untuk orang lain, tapi yang albumnya Om Karim yang band dan Iya, yang main album yang saya produce, yang saya ikut terlibat di dalamnya adalah Nada Improvisasi, oke. Baskara 86, Oke. ya. And then, Kemarin saya lihat postingannya Iya. reuni ya. Ada ya, acara Baskara ya. kemarin ya, sempat ya kita menggalang dana untuk Bambang Nugroho. Oke. Baskara, dan ada Ambonia Jazz. Ya? Amboina Jazz Rock, Iya. ya itu saya terlibat langsung. Ada beberapa album legend, misalnya albumnya Utam Likumahwa, itu Tersiksa Lagi, Oh, itu oke. saya terlibat di dalamnya ya. Aku kemarin cover tuh. Iya, iya, suka cover ya. Suka lagu-lagunya Om Uta. Losiopi, Latul, ya di Amboina Jazz itu saya terlibat di situ juga. Ada beberapa album dari Marji Seger, Marji ya. album dari Rain Jamain, saya juga terlibat di sana ya. Pak Wita deket banget sama Tante Rin. Iya, Kami sering komunikasi. Beliau adalah salah satu senior yang sangat mensupport junior-juniornya. ya bukan mensupport ya, saya appreciate mereka. Dan terus terang aja, yang saat ini Musician No Time ya, yang saat ini saya sangat appreciate, bagus-bagus Tio. Iya bener, banget. Very good, zaman saya muda tidak bisa main seperti mereka. Luar biasa. Iya, teknik ya. Kalau teknis ya, Iya. yang bagus banyak banget. And the soul is already there Iya, ya. iya. Soulnya sudah ada. Tinggal Gitu. mencari jati diri itu. Ya, sampai orang tahu begitu. ciri. Oh ini sih Iya. ini. Iya betul. Itu Dan saya ilmu banganya baru dengan itu. Tio is already there ya. Yes. Pertahankanlah itu ya. Terima kasih, amin. What about you as a singer? Ada masukan apa gitu? Kalau singer yang saya ngefans di area jazz tuh, selain Tante Marji, walaupun Tante Marji kental dengan bluesnya ya, Iya. saya suka Tante Ermi Kulit, Ermi Kulit. Mbak Rin Jamain sudah pasti, Tribes itu deh. Iya, iya. Dan yang Iya. kalau yang lebih mudanya Mbak Iga Mawarni. Iga Mawarni ya. Ada lagu hitnya tuh itu. Kasmaran. Kasmaran. Iya betul. Rupanya sering bawa lagu itu. Lumayan kalau lagi Iya. ngamen sama Tio, Iya. karena Tio juga sempat Jadi lama jadi Gitarisnya Mbak Iga. band kami suka jadi opening act-nya Mbak Iga. Oh, good. Jadi kalau pas lagi nggak ada Mbak Iganya kita cover lagunya. Iya, iya, iya. Gitu Om. Very good. Oke, Tio. Tadi sebenarnya
sambil ngobrol, Om Karim sudah kasih banyak banget pesan dan Iya, ilmu betul. ya. Betul, Mbak. Tapi mungkin ada tambahan lagi Om untuk musisi-musisi generasi sekarang. Om mau lebih bold lagi memberikan masukan gitu? Terus terang, deep inside, saya sangat bangga dan appreciate dengan musisi-musisi muda ya, yang saat ini lagi on ya. Saya sering putar YouTube, apa segala macam, luar biasa. Kalau saya flashback ke depan, pada saat saya seusia mereka, saya tidak mampu untuk memainkan yang mereka mainkan saat ini. Ya sekarang karena banyak faktor yang membuat mereka Teknologi. lebih maju teknologi, ya, terus kesempatan bisa tampil secara offline, secara streaming apa segala macam. Zaman saya nggak ada, TV aja masih hitam putih kan. Ya itu tadi kalau mau browsing lagu aja mesti dengerin radio. Dengan belum lagi kalau sinyal Iya, radionya on off kan. Benar. Kalau sekarang Luar semua bisa biasa, googling. saya bangga dengan kalian. Tapi terus kalian sampai kalian mendapatkan jati diri kalian Iya, yang sebenarnya ya. betul. Jangan kita jadi copycat. Betul. Setuju. Kalau saya ke Filipina di Manila, masuk satu klub, kita mau dengar siapa? Lionel Richie. Masuk aja satu klub, mata Ada tuh. kita tutup. Benar-benar Lionel Richie nyanyi di depan Iya, kita. ada. Mereka bisa begitu tuh. Iya. Orang-orang Luar Filipina biasa. Iya. Tapi saya tidak menginginkan sebagai orang yang fotokopi plak Iya. 100% seperti itu. Iya. Jadilah Anda. Itu aja pesan yang saya ini. Soal teknik, sound system, apa segala macam. I'm proud of you guys. Ya, Masya Allah tuh teman-teman. Ya. Living legend. Ini masukan baru lagi, daging baru lagi yang sebelum-sebelumnya belum ada. Yang penting adalah teman-teman temukan jati diri, berproses dengan itu. Tentu. Iya. Tidak Saya ada yang masih instan. proses nih, saya aja masih proses gitu ya. Jadi nggak ada yang instan. Temukan jati diri teman-teman. Jadi sesuatu atau jadi musisi yang memang punya ciri khas. Betul. Gitu ya, Sampai main istilahnya main genre apa aja ya. Pas bunyi ini Ami Karim, ini Mbak Wita, ini Tio, Yes. ini siapa gitu. Orang bisa tahu. Iya. Sampai- Blind test tadi. Sampai itu tadi kalau di blindfold Betul. orang tahu oh itu yang main Tio, oh itu yang Betul. main siapa. Betul. Itu ya Om ya, kira-kira ya. Sampai Ini kita bisa mencapai ke sana. Dan itu pesan saya yang saya flashback dari dialog saya tadi adalah speed tidak identik dengan volume, Yes. Itu benar. Jadi volume tuh yang penting stabil. stabil, dalam speed cepat pun segala macam dibikin segitu. standar ya volumenya. Mau main speed tinggi, volumenya tetap segitu. Tetap segitu. Iya. Speed yang cepat segitu. Iya, tidak blow up gitu soundnya. Mau main ballad yang lebih low lagi tapi volumenya tetap segitu. Gitu ya. Om? Iya juga. Dan harus bisa membedakan di mana kita main indoor dan kita main di outdoor ya. Ya, karena memang banyak ini. Ya kebetulan aku berkecimpung di dunia F&B ya Om. Banyak banget di resto, mereka tidak bisa membedakan main di resto dengan main di klub. Iya. Yang di resto jamnya orang makan tapi mainnya kenceng Iya, gitu. iya. Kan Iya, itu betul. ya. Sebenarnya kan tadi aku menangkap waktu Om Karim main di Oasis kan itu Iya, kan. iya. Nah, itu juga jadi ilmu buat teman-teman musisi Iya, yang jadi baru-baru orang tetap bisa mulai. ngobrol gitu. Ya, Iya, jadi tetap betul. orang lagi makan tetap bisa menikmati musik sambil makan enak gitu. Bukan hanya menikmati musik, menikmati groove dari musik itu dengan volume yang standar. Iya. Betul. Maka itu mungkin juga teman-teman, Ami Karim adalah waktu itu adalah one of busiest drummer yang Indonesia punya, karena konstannya itu, bahkan juga tempo. Makanya Om Idong sampai bilang begitu, because tempo is everything ya Om ya. Ya kan? Sam? Very. Betul. Stabil. Jadi kalau menurut Ami Karim, waktu dulu yang saya nggak pernah lupa adalah, Tio, tempo is the king. Kamu bisa play anything, bisa dynamicnya keras, kenceng, pelan, tapi
you have to be on tempo because tempo is everything, gitu kata Ami Karim. Dan teman-teman bisa cek di rekaman-rekaman yang tadi Ami Karim sebutin, nada dan improvisasi, funk section, kemudian ambonnya jazz rock, kemudian Utaliku Mahua. Teman-teman dengerin, memang betul Om Idang bilang never ending groove, dan itu lagunya abadi sampai sekarang. Kalau didengerin, tahun itu bisa bikin musik seperti itu dan sound seperti itu dan sangat enak lagunya. Itu luar biasa. Oke, Ami. Thank you. Terima so kasih much. banyak, Terima Ami. kasih banyak. Aku dari tadi sambil ngedengerin tuh merinding gitu. Bahwa Ada semut kali. semutnya jalan di sini. Oke, satu lagi. Satu lagi. Tunggu, sama nggak nih kita? Kita Sama. juga sama nih. Sama. Sama nggak Go nih ahead, pasti? go ahead. Om Karim ini terkenal dengan musisi yang musician joke-nya dikenal lah di kalangan musisi. Paling sedap. Iya kan? Ada satu, kita mungkin mau minta satu cerita tentang musician joke ya. Coba. Iya. Coba Om. Apa Satu, musisi joke? apa Saya justru aja? kalau ditodong ini suka lupa. Kalau ditodong lupa. Tapi kalau apa Mesti instan, instan, direct gitu ya. Mungkin next episode maybe. Oke, next I will episode. send you the joke lah. Iya. Oke, tadi soalnya kita sempat denger jokesnya. Sampai ngakak. Tapi Yang itu tadi bukan- aja boleh Om bilang, Ami. Oke, diceritakan kembali ya. Jangan. Jangan iya. si Ami Karim. Tapi bener Tio tadi mau bahas itu kan? Iya Oke. bener. Bahkan kalau misalnya Mas Indra Lesmana, mungkin juga beliau kan punya kedekatan khusus sama Ami Karim karena tahu beliau dari kecil gitu ya. Waktu Ami main sama Om Jack yang di album itu ya, Kalau Kau Benar-Benar Sayang ya Ami ya. Iya, Ami kan di ya? banyak sekali album. Enggak, itu Jack Patislano. Oh itu Om Jack ya? Om Jack. Iya, Jack Patislano di lagu apa? Semua Bisa Bilang. Oh semua bisa bilang ya? Iya. Yang saya main sama Marji itu di lagu kalau nggak salah Citra ya. Citra, Om Jack Lesmana juga ya? No, itu. Ireng Maulana. Ireng Maulana. Kalau yang sama Saya terlibat juga dengan Ireng Maulana dalam beberapa album ya, di antara Ermi Kulit, Marji Segers, dan ini yang versi Bosas itu, saya lupa penyanyinya itu. Itu semua album Bosas, yang khusus Bosas saya yang terlibat main di situ. Oke. Kalau yang sama Om Jack Lesmana? Jack Lesmana, banyak juga ya. Itu tahun 70-an dia mungkin. It was Udah ribuan, Mas Tio. Iya oke. Udah. Siap. It Kamu was- aja suka lupa kalau ditanya. It was 50 years ago. Ya. Siap. Yang penting pokoknya gini, kalau kata Mas Indra, Mas Karim apa kabar kalau ketemu aku gitu? Oh masih main sama Mas Karim nggak? Masih dong. Itu jokesnya luar biasa. Mukanya kering-kering nggak ada apa-apa teman-teman. Mukanya flat. Flat aja. Tapi begitu cerita, Tapi lucu. tadi kita udah dapat satu sebenarnya Dapat waktu satu, sampai ngakak. masih offline. Mungkin kalau ada kesempatan kita diundang lagi dalam acara ini, Siap. saya siap dengan joke yang Bener ya, siap ya. Kayaknya kita memang harus ada episode lain. Iya, betul. Mudah-mudahan kita segera ada live show. Dan Amin. kita akan undang Om Iya, Karim. yang lebih teknis mungkin Ya, Iya, ya, betul. kita akan membahas yang sifatnya lebih teknis, tapi ada joke-nya itu. Nah iya. Baik, Tio, sudah Udah cukup? cukup kayaknya ya. Teman-teman, kalau bahasanya Tio nih hari ini dapat daging banyak Iya. banget dari obrolan kita dengan Karim Sueleh, living legend jazz drummer Indonesia. Jadi jangan dilewatkan tiap-tiap bahasannya, jangan dilompat-lompat, dengerin dari awal karena semuanya berdaging. Iya. Dan jangan dimatikan setelah ini karena akan ada collaboration antara Tio Ali Basyah dan Om Karim Sueleh. Dan juga teman-teman selain berterima kasih sama Om Karim, Ami Karim Terima sudah kasih, Om menyempatkan waktu di sini bersama kita. Juga kita mau terima kasih sama Pisa Cafe ya Mbak ya. Ya, Udah nyediain tempat yang enak sekali. Pisa Cafe Group, terima kasih makanan dan tempatnya sangat proper untuk kita syuting. Dan teman-teman bisa mampir-mampir ke sini Mampir-mampir. kalau ada di daerah Kuningan dan ada juga di Mahakam, Pisa Cafe. Bisa diampirin dan cobain makanannya enak-enak. Tempatnya juga nyaman buat ngobrol, ngopi. Sip. Dia promoin sponsor. Iya dong harus dong. Baik, kita langsung Langsung. jamming. Jadi jangan kemana-mana dulu. Terima kasih.
Dadah semuanya. Om, makasih Om. Makasih kembali. 1, 2, 3, 4. Bila kau nanti bertemu dengan pujaan hatiku, tak heran bila kau akan simpati. Sederhana penampilan, tapi sangat berkesan. Tak dapat dengan kata kulukiskan. Bila tak jumpa seminggu, hampa rasa hidupku, terasa sepi di tengah keramaian. Rindu gaya cerita dengan senda guraunya, terlukis kedamaian dalam hati. La 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 la, la 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 la. Dia pelipur lara hidupku, dia sahabat dalam hidupku, dia curahan kasih sayangku, dia tambatan hati diriku. Oh, izinkanlah dia untuk menemani selama hidupku. Dia pelipur lara hidupku, dia sahabat dalam hidupku, dia curahan kasih sayangku, dia tambatan hati diriku. Oh, izinkanlah dia untuk menemani selama hidupku. Dia pelipur lara hidupku, dia sahabat dalam hidupku, dia curahan kasih sayangku, dia tambatan hati diriku. Oh, izinkanlah dia untuk menemani selama hidupku. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Karim Suele. Makasih Om.
cintaku. Lalu harus bagaimana meyakinkan hatimu bahwa diriku milikmu seorang. Percayalah kasih, untukmu karenamu ku berjanji, selamanya sehidup dan semati, apapun yang nanti kan terjadi. Percayalah kasih, tiada yang lain harapanku, tiada yang lain oh cintaku, hanyalah dirimu. Sudah hapuslah rasamu dan jangan ada lagi prasangka yang bukan-bukan padaku. Dalam mata hatimu, biar kau lihat sendiri, bukankah setiap langkahku untukmu. Percayalah kasih, untukmu karenamu ku berjanji, selamanya sehidup dan semati, apapun yang nanti kan terjadi. Percayalah kasih, tiada yang lain harapanku, tiada yang lain oh cintaku, hanyalah dirimu. Percayalah kasih, untukmu karenamu ku berjanji, selamanya sehidup dan semati, apapun yang nanti kan terjadi. Percayalah kasih, tiada yang lain harapanku, tiada yang lain oh cintaku, hanyalah dirimu. Percayalah kasih. Percayalah kasih, tiada yang lain harapanku, tiada yang lain oh cintaku, hanyalah dirimu. Om Karim, aduh aku grogi loh di Daulat sama legend. Thank you so much Om. Just have fun. Just have fun.